Oke, Prof Yoni, sekarang kita langsung menuju ke sesi tanya jawab ya, Prof. Ya, Oke, mau ke Raisa dulu atau ke chat dulu nih, Prof? saya terserah angkat tangan dulu biasanya seru. Angkat dulu ya. Oke, Mama Dena Trisnawati, saya sudah ask to unmute. Silakan, Mama Dena. Ya, Hai, halo. hai. Aduh, di mana nih domisilinya? Apa kabar? Halo. Ya, udah kedengeran ya. Silakan Ya, langsung ngobrol dengan Prof Yoni. Halo, Prof. Apa kabar, Prof? Mike, Iya. Denan, ya. Ini anak kedua saya. Anak pertamanya kan, ya, anak pertama saya ada gangguan. Nah, ini anak kedua saya yang mau saya tanyain, Prof. Agak putus-putus ya, Mam Dena? Umurnya 1 tahun 2 bulan. Tapi Setahun dua semua bulan. benda itu dia tunjuk-tunjuk, cuman ikan lagi nggak, Pak? Semua benda, Ya. kenapa? 1 tahun 2 bulan Ya. usianya, lalu? Terus anaknya baru ini nggak ada kata-kata mama, nggak ada papa, tapi cuma bilangnya ini. Ini. Kalau Ini. nanya. Oke. Ini, ya. Anaknya nggak cuek. Terus tapi dia dari kalau dipanggil nggak cuek sih, Prof. Tapi kalau dicolek nggak nengok. Tapi kalau Ya, misalkan ada benda jatuh sih dia nyari, Prof. Kan waktu itu juga sempat ya waktu kakak diagnosa kakaknya, si Ade kan Prof tes juga tuh pakai sendok itu, Prof. Nyari sih dia. dia bisa ya. Nyari. Ya, Bu. Tapi sekarang tuh Oke, jadi Silakan, Prof. Ibu stimulasi aja 1 bulan ini, nanti bulan depan lapor lagi, Bu. oh gitu. Iya. Ya aja sama saya Stimulasinya boleh lah. gimana ya, Prof? Hah? Stimulasi kayak gimana ya, Prof? Ada. Buat tadi udah saya ajarin. Oh, yang Banyak cerita. Nggak usah. gitu ya, kasih hore ya, Prof. Nggak usah hal khusus, ibu-ibu semua secara alamiah bisa bermain sama anak lah, nggak usah takut. Nomor dua, yang penting bukan bendanya, bukan mainannya, tapi caranya bermain. Kita kemarin udah bicara tuh tentang floor time buat anak 1 tahun, itu teknik bermain yang bagus sekali, ya. Ah, Mungkin videonya ibu bisa lihat di YouTube atau di YouTube ada kali, udah dipasang. Oke, jadi bermain bersama anak ya. Teknik floor time bermain bersama anak. Oke. Main 20 menit tanpa gangguan, break. 20 menit, break. 20 menit, break. Ya. Oke. Nanti Mam Dena tadi domisili di mana, Mam Dena? Di Bogor. Di Bogor. Oke, kalau gitu sudah terjawab ya sepertinya ya. Nanti 1 bulan, kemudian lapor lagi ke Prof Yoni. Oke, siap. Ya, Terima kasih. Ya. Ada lagi di chat ya, Prof? Boleh ya? Mas apa yang boleh Ya, terima kasih. sama-sama, Mam Dena. di chat saya baca aja ya. Ya, boleh silakan, Prof. Sejak awal motor kasar terlambat, kemudian diketahui hipotiroid usia 15 bulan. Aduh, Bu. Hipotiroid itu mestinya dari lahir di screen. Semua bayi yang lahir diperiksa hipotiroid atau tidak. Kalau rumah sakitnya bagus, biasanya sudah ada screening hipotiroid. Aduh, minta maaf Bu, tapi 15 bulan udah terlambat sekali nih. Karena kalau hipotiroid, kita mesti intervensi pada saat dia berumur 2 minggu. Makin telat kita intervensi, makin buruk hasilnya. Ya, minta maaf Bu ya. Jadi yang harus Tetap dia mesti makan Tirax dan tetap mesti distimulasi. Tapi hasilnya biasanya tidak bisa maksimal. Maaf. Oke. Apakah ada dampak merangsang bicara anak dengan membacakan buku bilingual? Nah, bilingual ini selalu jadi masalah. Boleh apa tidak? Neneknya Mandarin, ibunya Inggris, pembantunya Indonesia, ada lagi yang Jawa gitu ya. Maaf. Eh, Kalau anak normal, nggak apa-apa. Ya, dia bisa 2 bahasa, 3 bahasa, dia bisa mengerti semua. Tapi pendapat umum, begitu anak ada gangguan berbahasa, ada gangguan komunikasi, 1 bahasa dulu. Oke. Yang mana? Pilih saja. Ya. Kadang atau seringkali saya lihat bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan bahasa Indonesia karena artinya pasti. Kalau bahasa Indonesia artinya bisa ambigu, bisa bermacam-macam ya.
Tapi kalau anaknya sudah di terapi, udah ada gangguan, ditolong, udah bisa bicara, berkomunikasi, boleh dua bahasa Indonesia, Inggris. Bisa baca Arab boleh apa enggak? Saya nggak tahu, Bu. Ya, Arab ini kan agak susah ya, Iya. beda sekali. Atau bahasa Cina boleh nggak? Nulis Cina dan lain-lain. Saya juga nggak tahu, tapi saya tidak pernah menganjurkan. Hmm. Kalau Indonesia, Inggris, oke. Oke. Ya, Mandarin susah. Berikutnya, Ini merangsang baca buku boleh bilingual. Berjalan paling lambat 18 bulan ya? Iya. Anak saya perempuan awal motorik kasar terlambat oh ini udah tadi. Apa setiap anak pasti melewati fase merangkak, duduk atau berjalan? Perkembangan gerak ini yang utama itu sudah ada trajektorinya, udah ada apa tuh? Kan nggak mungkin anak jalan dulu baru tengkurap ya. ya. Tengkurap, duduk, merangkak, jalan, lari, ya. Satu yang sering di bypass adalah atau dua duduk dan dan merangkak. Itu kadang-kadang di bypass, ya. Apakah artinya buruk? Bisa buruk, bisa tidak, ya. Jadi bisa juga anaknya normal. Oke. Dok, Prof boleh dari Boleh? boleh ya? Ada Ya. Mama Agnes, saya sudah ask to unmute. Mama Agnes Margareta Huta Julu. Halo, Mama Agnes. Hai. Sedang ada di mana nih, Mama Agnes? Dari Medan. Medan. Apa kabar? Horas. Silakan langsung ngobrol dengan Prof Yoni. Selamat siang, Prof. Mau nanya, anak saya umur 11 bulan, cuman dia baru bisa babbling papa sama kalau misalnya mau nunjuk baru gitu, Dok. Apakah masih normal, dokter? Udah saya kasih jempol. Jempol nih, Mama Agnes. Jadi no worries ya. Bagus, Bu. Oh, nggak apa-apa itu, dokter ya? Nggak apa-apa, 11 bulan bisa nunjuk, bisa keren. Oh iya, dokter. Makasih, Sudah dokter. Sudah terjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Ada yang berikutnya, ada silakan mau ke chat, boleh? Hah? Ini anak umur 14 bulan udah bisa lari-lari, tapi sering kesandung. Bagaimana cara stimulasinya? Ibu-ibu, bapak-bapak, periksa anaknya kakinya bengkok apa tidak. Terus anaknya telapaknya nih miring apa tidak? Kadang-kadang miring begini, ya. Saya udah siapkan sih topik kaki anak bengkok nanti ya. Oke, bisa dibahas ya. Tapi mungkin di rencana saya di Instagram Live aja, jadi nggak ribet. Tapi yang diperiksa itu satu bentuknya ya. Nomor 2, kaki anak bengkok normal ya sampai umur 3 tahun. Oh, nanti udah 3 tahun jadi rada X gitu, nggak apa-apa. Nanti yang diperiksa lagi tadi diputar-putar begitu berlebihan apa enggak? Dilipet-lipet begini ya. Itu juga bisa menyebabkan anaknya sering kesandung. Oke, jadi diperiksa itu pertama dan kedua ya. 12 bulan kosakatanya nggak nambah banyak sampai 18 bulan. Ya, mainlah dengan dia lebih baik. Oke. Ada lagi atau kita coba dari YouTube tuh. Dari YouTube? Udah saya baca. Ya, dari Raisen ya, ada Mama Sarwenda. Yuk, kita coba ngobrol dengan Mama Sarwenda. Halo. Ya. Halo. Oh iya. Ada di mana domisilinya, Mama Sarwenda? Saya di Kalbar, Kalimantan Barat. Silakan langsung ngobrol dengan Prof Yoni. Ini Prof, mau tanya Prof, anak saya tuh dari yang umur 12 bulan, dari 12 bulan tuh baru bisa babbling kan, kemudian saya sudah cekkan ke dokter anak, awalnya nggak apa-apa, masih diajak ngobrol-ngobrol aja, tapi setelah saya tunggu sampai umur kurang lebih 18 bulan, itu kok masih baru 1-2 kata aja yang bisa, dada sama apa ya, papa gitu, apa sama dada gitu kan. Nah kemudian dokter anak di tempat saya di sini di kota sini ini menyarankan untuk konsul ke tumbuh kembang. Kemudian saya bawa ke Jawa, konsul ke tumbuh kembang, dibilang
familiar speech delay gitu, Prof. Jadi disuruh sabar aja Bu, nanti tidak perlu dibawa ke terapi, distimulus sendiri sambil diberi vitamin saraf gitu, kurang lebih 1 bulan aja, nanti usia 3 tahun mulai bisa ngomong. Nah sekarang anak saya ini umur 3 tahun 10 bulan, kosakatanya sudah nambah Prof, tapi belum bisa merangkai kalimat dengan beberapa banyak kata gitu Prof. Apakah itu masih wajar untuk diagnosa familiar speech delay ini, atau harus diterapi lagi, atau harus bagaimana? Mengingat di sini dokter anak juga cuma ada 1 gitu, jadi harus ke kota, harus ke Jawa gitu. Prof. Ya, ini sedih juga ya. Jadi yang Ibu bilang tuh familiar speech delay sebetulnya keterlambatan bicara yang familial atau yang fungsional. Cirinya apa? Anak lebih sering anak laki-laki. Nomor dua, ada riwayat keluarga juga terlambat bicaranya, tapi sekarang normal. Bapaknya telat ngomong, kakaknya telat ngomong. Ya. Nomor 3 syaratnya, anaknya mesti pinter, IQ-nya mesti normal. Pinternya enggak. Cuman nilai kepintaran anak 1 tahun kan susah. Nah itu. Ya. Tapi syaratnya mesti normal. Dan menurut saya, ya dengerin Ibu, anak yang familial speech delay Ibu bilang karena faktor keturunan, ya umur 2 tahun sudah menyusul. Bukan umur 3, bukan umur 4. Jadi biasanya telat sedikit, tiba-tiba 2 tahun keluar semua, dan keluarnya harus normal. Kalau keluar semua tapi nggak normal juga nggak bagus. Ya, normal dalam artian ngucapnya benar atau bagaimana, Prof? Ngucapnya benar. Nggak cadel gitu ya? Misalkan ya buku bukan utuh gitu ya? Atau gimana? Buku boleh, tapi kalau dia lihat buku dia bilang balon gitu ya salah. Oh enggak, kosakata sudah nambah banyak, Prof. Cuma menyusun kalimat yang banyak. Belum bisa. Itu ada lagi nanti gangguannya, gangguan bahasa ekspresif. Syaratnya apa? IQ-nya normal, ngerti 100%, ngomongnya nggak bagus, ngomongnya kok aneh sih, Nela ngomong terbalik-balik. Itu gangguan bahasa ekspresif. Ya. Tapi anak Ibu singkatnya, Bu, kalau udah 4 tahun lebih, belum banyak kosakatanya, periksa lagi Bu. Oke. Jangan nunggu-nunggu ya. Oke. Iya. Nah, dengerin nih. Saya sendiri nggak pernah nunggu. Saya nggak suka. Nanti tunggu aja ngomong sendiri. Saya paling nggak suka. Kalau ada terlambat, walaupun kita tidak bisa mendiagnosis dengan tepat, ya dengerin. Segera ajarkan teknik-teknik buat membantu anaknya. Orang tuanya jadi ajarin, nggak usah datang ke tempat terapi, bayar mahal. Nah itu udah ada teknik-teknik begitu. Nah, kan minggu lalu udah ngomong gitu. Bu, moga-moga anaknya baik. Kalau enggak Ibu periksa lagi. Sebenarnya mau dibawa lagi, Prof. Cuma kan karena dari sini ke sana ke Jawa kan jauh juga gitu maksudnya. Mungkin ada tips Ibu gimana gitu, Prof. Ibu telepon aja nih yang admin itu, nanti tanya bagaimana mau konsultasi online. Nggak usah sama saya Bu, sama kita ada dokter-dokter lain, kita ada terapis-terapis yang jago. Ibu bisa tanya. Coba gitu untuk ya. Terapi online atau. Tapi jangan tunggu ya. Iya, Prof ya. Nanti saya langsung tanya adminnya, Prof. Ya, terima kasih Mama Sarwenda. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya Prof mau chat. 8 bulan udah tengkurup tapi belum merangkak, masih boleh. Sekarang baby walker mulai duduk, kadang diajak berdiri. Apakah boleh? Nggak boleh. Baby walker nggak boleh, ikat aja pakai sarung dijinjing. Iya. Ya. Oke. Terus kemudian ada lagi di resen ya Dok? Boleh ya, Vineta Utami. Halo? Mama Vineta Utami? Saya sudah coba untuk unmute. Belum bisa. Saya coba Rahma Puspita. Sambil kita tunggu ya, Prof. Cuman bisa disuruh buang sampah. Bu, saya heran itu semua anak disuruh buang sampah bisa. Mau anak normal, anak ada gangguan. Jadi kalau menurut saya buang sampah itu nggak termasuk kepinteran yang bisa dihitung.
ya jangan dihitung gitu. Ada lagi Mama Vika, saya coba untuk unmute, silakan Mama Vika, halo. Ini pertanyaan spasme infantil udah saya jawab juga, mesti ke dokter ya spasme infantil. Halo Mama Vika. Iya, halo. Ya, silakan. Sedang ada di mana nih? Saya di Bekasi. Bekasi, silakan. Ya, siang, Prof. Ya. Siang. Iya, Prof, anak saya kan spasma infantil juga. Untuk berbicara pasti ada keterlambatan ya, Prof ya? Ya, mohon maaf pasti. Ya, nanti gimana caranya saya mengoptimalkan dia karena matanya kan belum respon, hanya pendengarannya normal. Apakah bisa dikejar atau memang akan terlambat terus? Spasme infantil nomor 1 obat. Obat harus all or none, sembuh atau tidak. 95% sembuh dengan obat. Ya. Kalau udah sembuh, kita stimulasi dia gitu. Hasilnya bagaimana? Tergantung ada kerusakan otak yang serius atau tidak. Kan dia MRI juga anaknya. Oh, perlu MRI ya, Prof ya? Spasme infantil MRI. Oh, kemarin kita sudah EEG 2 kali. Betul. Sangat betul. Tapi MRI juga. EEG 2 kali. Jangan CT scan, nggak ada gunanya. Oh iya. Kan MRI. udah EEG 2 kali, steroidnya tidak respon, tapi belum disarankan untuk MRI. Steroidnya nggak respon? Iya. Steroid kalau dosisnya betul 2 minggu mesti all or none, sembuh atau tidak. Oke. Ibu di mana sih? Di Bekasi. Di Bekasi, Prof. Oh, deket. Ada dokter Dina di situ? Ya. Rumah Sakit Umum Bekasi. Oke. Ya, bisa langsung lanjut untuk konsultasi ya. Biasanya kalau ada kesulitan, dok diskusikan di saraf anak bisa nggak? Kita saling tanya gitu. Kalau kita bingung, kita tanya, ntar jawab rame-rame gitu. Oke. Ya, minta aja sama beliau. Oke, Ya, baik. makasih ya, Bro. Terima kasih. Ada lagi Mama Dian sambil kita tunggu? Silakan. Anak tidak tengkurap, tidak merangkak, tidak merembet, tidak jongkok. Bisanya apa ya? Umur setahun setengah saya terapi SI. Umur 2 tahun didiagnosis ASD. Aduh, sedih juga ya. Mama Sekarang Dian? 3,5 tahun belum bicara. Apakah fase yang terlewatkan ini gejala ASD? Nggak selalu. Terima kasih banyak. Ini ada yang nanya nih, main HP melulu, bagaimana menghindari kebiasaannya? Ya jangan dimulai. Tapi kalau udah dimulai, nggak bisa dirampas juga. Ya. Ibunya aja kalau handphone ketinggalan pulang lagi ke rumah gitu. Nah jadi, aduh, susah Bu, ngajarinnya gampang tapi melakukannya susah. Tapi basicnya main HP, berinteraksi sama dia. Jangan dibiarin main HP sendiri. Oke. Kalau masih kecil ya. Di bawah 2 tahun biasanya kita nggak mulai kasih. Oke. Saya sambil unmute yang ada di Resen ya, Prof ya. Ada Jovan. Ya, silakan. Mama Jovan atau Papa Jovan ini? Halo? Sambil kita tunggu. Ini anak 2 tahun belum bisa lari, 2 tahun belum bisa lompat, 3 tahun belum bisa lompat. Normal apa enggak? Enggak. Mesti periksa ya. Mesti periksa ya. 2 tahun nggak bisa lompat, mesti bilang sama dokter. Oke. Mama Jovan silakan. Sedang ada di mana domisilinya? Iya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Prof. Saya di Jakarta Selatan. Ya, silakan. Ini udah kenal nih kayaknya. Iya, saya udah ketemu sama dokter Ivan hari Kamis malam kemarin, Dok. Sakit apa? Jadi anak saya 2 tahun setengah. Jadi saya cuma pengen konsul aja sebenarnya. Sebenarnya pengen ketemu sama Prof. Cuman karena sekarang kondisinya nggak memungkinkan untuk ketemu, akhirnya ke dokter Ivan. Sama Jadi, aja, Bu. Iya, jadi kemarin itu memang kesimpulannya menurut dokter Ivan itu anak saya itu memang cenderung cuek lah ya, Dok ya. Maksudnya sebenarnya kontak mata ada ketika misalnya dia lagi bermain nih, kan ada mainan tuh di meja, dimainin sama dia. Terus ditahan sama dokter Ivan. Dia senyum tuh sama dokter Ivan, dia tarik tuh tangannya, tapi kontaknya nggak terlalu lama. Blocking namanya itu. Iya, dia kontaknya nggak terlalu lama. Terus Bu, anaknya umur berapa sih, Bu? 2 tahun 6 bulan, Dok. 2 tahun setengah. Udah ngomong apa belum?
Belum, babbling dok, masih mama, papa. Ya, Bu, apapun juga diagnosisnya, kadang-kadang tidak bisa didiagnosis, harus diterapi. Iya dok, saya kalau terapi itu gimana dok? Saya udah didaftarin tapi belum dapat jadwal juga. Pusing lagi tutup. Makanya pengennya buru-buru Ibu, gitu, cuman ya Ibu telepon aja terapi saya, nanti diajarin. Online bisa ya dok? Atau beberapa klinik udah mulai buka, cuman di tempat saya belum berani. Ibu di mana saya rumahnya? sudah telepon dok yang di Kayu Putih sama yang di Kelapa Gading katanya memang belum buka. Saya juga Ibu rumahnya di mana? di Pasar Minggu dok, Jakarta Selatan. Nggak tahu kemana. Mungkin ada Pela mungkin udah buka ya. Oh yang di Keramat Pela ya? Tapi mesti terapi. Iya dok, saya juga pengennya segera terapi, cuman masih pada belum buka. Mudah-mudahan dicek lagi sudah buka ya, Mam Jovan. Jadi bisa membantu ya. Oke, terima kasih banyak, Mam Jovan. Terima kasih. Alasan nggak boleh baby walker tadi kan udah bilang sering jatuh. Terus nggak mempercepat jalan juga. Jadi tidak direkomendasikan. Ada Kerja kecerdasan 1 tahun dihitung berdasar apa? Susah. Biasanya kalau di bawah 2 tahun yang menilai kecerdasan tuh dokter saraf anak bisa dengan tes-tes tertentu. Setelah 2 tahun pakai psikolog anak bisa ya. Tapi kita nggak bisa persis, kita cuma bisa kira-kira aja umur 1 tahun 2 tahun ya. Oke, Mama Yulianti Nurul silakan. Halo? Halo. Ya, silakan. Ya. Ada di sini. Saya di Bandung, Dok. Silakan. Ya. Anak saya umur 10 bulan itu dia udah bisa papa, udah bisa abah gitu. Nah, sekarang dia umurnya 14 bulan, Dok. Tapi dia jadi nggak bisa babbling papa lagi. Tapi hilang. Hilang, Dok. Tapi dia tuh udah bisa berekspresi saat dia misal lihat sesuatu, misalnya lihat binatang. Dia tuh bisa nunjuk dan bisa bisa nunjuk. Bisa nunjuk dan dia tuh bisa ngomong, bisa berekspresi gitu. Wah, misalnya gitu atau pokoknya dia menunjukkan ketertarikan, tapi omongannya memang belum jelas gitu, Dok. Cuman jadi gitu. Agak ragu-ragu ya, karena prinsipnya kalau regresi udah bisa sesuatu terus hilang, itu mesti dicek. Ya. Saya lebih takut anak yang regresi dibandingin anak yang terlambat. Terlambat diagnosisnya mudah, kalau regresi susah kadang-kadang. Jadi Ibu di Bandung banyak dokter saraf anak, Bu. Dokter Nelly, Dokter Purboyo, Dokter Mia. Udah cari aja dah. Iya. Tapi periksain ya. Lanjut konsultasi dengan dokter ya. Oke, terima kasih Mama Yulianti. Oke, Prof, ini waktunya sudah terbatas nih, Prof. Waktunya udah habis nih. Boleh ya, Prof ya? Jadi nanti mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk Mama Papa yang punya pertanyaan lain, Prof Ardiono. Oke, jadi terima kasih ya Ibu-Ibu udah hadir. Terima kasih. Nanti berikutnya saya rencananya bikin IG live hari Kamis kali ya. Boleh. Pendek-pendek aja, jangan lama-lama. Ini kan yang panjang nih kalau hari Sabtu. Yang Kamis pendek-pendek. Ya. Nanti akan bahas. Oke, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Senang sekali bisa ketemu. Sampai jumpa kembali. Ya, Prof, saya akan bacakan untuk rangkumannya, ringkasannya ya. Nah, kita coba lagi usia 1 tahun itu perkembangannya apa aja. Saya mau mengingatkan lagi juga. Jadi harus sudah bisa duduk, kemudian berdiri dan berjalan berpegangan, kemudian juga ada kemampuan komunikasi nonverbal, berusaha menggunakan bahasa tubuhnya, kemudian menunjukkan mau atau tidak dengan menggeleng atau mengangguk, menunjuk ya, jangan lupa. Kemudian juga meniru kata dan mengucapkan mama atau papa atau babbling ya. Lalu bagaimana kalau tidak? Kalau red flag-nya yang perlu diperhatikan usia berjalan adalah usia 18 bulan, betul ya tadi ya. Nah, kalau 1 tahun tidak bisa merangkak, tidak bisa berdiri, tidak duduk, kemudian juga tidak ada perhatian pada satu hal, kemudian tidak ada babbling, tidak bisa menunjuk, nah itu sudah bisa langsung konsultasikan lagi dengan dokter anak mama dan papa. Stimulasinya bagaimana? Perlahan kenalkan dengan orang lain, kemudian juga ajarkan bersosialisasi perlahan tapi pasti, lalu kemudian bacakan cerita, bermain dengan anak-anak. Tadi tuh udah dicoba kasih tahu sama Prof juga ya, 20 menit main dengan tanpa gangguan apapun, lalu kemudian break dulu, main lagi 20 menit dengan main berkualitas lah ya, main sama anak-anak, lalu kemudian juga
peluk atau beri pujian kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Jangan lupa hore. Hore ini supporter yang baik loh buat anak-anak ya, supaya tumbuh kembangnya bisa berjalan maksimal juga. Dan ajak main dan bergerak, berolahraga bareng. Itu sebenarnya adalah stimulasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi tumbuh kembang anak-anak di usianya, terutama di usia 1 tahun. Oke, kalau gitu. Prof Yoni, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti lain kali ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, Mama dan Papa, saya masih punya hadiah untuk dibagikan kepada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai 100.000 masing-masing. Tapi sebelumnya kita coba saksikan dulu video dari NutriClub Education. Jumpa lagi di Expert Club NutriClub. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, masa depan semakin menantang. Sudahkah si kecil resilient siap hadapi masa depan? Saya Mama NutriClub, dan kali ini kita sudah bersama dengan Nadia Pramasrani, psikolog keluarga dari Rumah Dandelion. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundangku di kesempatan ini. Nah, udah pada nggak sabar kan? Yuk kita mulai sesinya. Nah Mbak, VUCA kan akhir-akhir ini sering dibicarakan ya. Sebenarnya apa sih VUCA itu dan dampaknya untuk si kecil? Oke, VUCA itu sendiri adalah kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sebuah istilah yang dalam 10 tahun terakhir banyak digunakan dalam dunia bisnis. Namun, apa kaitannya dengan si kecil? Sederhananya, VUCA world ini membuat segala kemungkinan dapat terjadi. Artinya, tantangan yang nantinya dihadapi si kecil akan datang dalam bentuk apa saja dan kapan saja, sehingga dibutuhkan kreativitas dan ketangguhan si kecil untuk siap menghadapi tantangan tersebut. Agar bisa menghadapi semua ketidakpastian di masa depan, apa aja sih yang perlu dipersiapkan si kecil sejak dini? Untuk menyiapkan si kecil menghadapi tantangan masa depan, maka pengembangan akademis saja tidaklah cukup. Kemampuan akademis membantu si kecil untuk kreatif dan tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Namun, pengembangan karakter membantu mereka untuk memiliki sikap positif ketika menemui tantangan. Karakter seperti apa yang dibutuhkan? Karakter resilient adalah salah satu jawabannya. Mungkin ada sebagian orang nih Mbak yang nggak tahu resilient itu apa, padahal kan itu penting banget. Nah Mbak, bisa jelasin lagi nggak sih resilient itu apa? Secara harfiah, resilient itu artinya adalah tangguh. Namun tangguh yang dimaksud di sini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Tangguh secara mental artinya si kecil siap menghadapi emotional emergencies dan mahir dalam menghadapi tantangan. Ketika menemui kegagalan, mereka mampu untuk bangkit kembali dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana sih Mbak cara menanamkan karakter resilient si kecil sejak dini? Salah satu cara paling efektif adalah memberikan purposeful exposures. Artinya, orang tua dengan sengaja memberikan tantangan-tantangan kepada si kecil yang disesuaikan dengan kapasitas dan usia perkembangannya. Contohnya seperti apa? Purposeful exposures yang bisa diberikan kepada si kecil yang berusia 3-4 tahun adalah mengancingkan ke meja sendiri. Di awal-awal belajar, sangat mungkin si kecil menemui kegagalan, merasa frustrasi, dan akhirnya ingin menyerah. Dalam situasi tersebut, orang tua dapat membantu tanpa menyelesaikan masalahnya secara langsung untuk mereka. Orang tua bisa memberikan ide untuk mengancingkan baju sambil bercermin, diberikan instruksi verbal, atau memberikan contoh untuk mengancing satu kancing, lalu minta si kecil untuk menyelesaikan sisanya. Selama proses belajar tersebut, jangan lupa berikan semangat dan words of affirmation kepada si kecil agar ketika menemui kegagalan, mereka mau untuk berusaha mencoba lagi sampai berhasil. Wah, informatif sekali ya Mbak. Nah Mbak, jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari perbincangan ini? Oke, intinya penting bagi orang tua untuk memberikan purposeful exposures kepada si kecil. Karena dengan latihan, maka ia bisa tumbuh menjadi individu yang resilient dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita. Terima kasih Mbak Nadia atas informasinya. Sama-sama. Nah, mari sama-sama kita bangun karakter resilient si kecil sejak dini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nutriclub.co.id. Sampai jumpa di klub berikutnya ya.
Pesan penting yang kita dapatkan adalah jangan lupa untuk memberikan stimulasi terus ya kepada si kecil ya, kayak mama dan juga papa. Di situasi seperti sekarang ini kita semua paham pasti banyak banget orang tua, terutama mama dan juga papa, yang khawatir gimana cara menjaga kesehatan anak-anak, kemudian juga asupan nutrisinya, terutama di situasi seperti sekarang ini. Nah, inilah alasannya kenapa NutriClub berkomitmen untuk memberikan informasi terpercaya mengenai stimulasi, kemudian juga tumbuh kembang dan juga asupan nutrisi si kecil yang semuanya bisa diakses melalui www.nutriclub.co.id ya. Jangan lupa juga ini bahwa NutriClub ini merupakan layanan dari Nutricia yang juga berdedikasi untuk mendampingi para ibu Indonesia untuk menjalani masa kehamilan sampai masa tumbuh kembang selama bayi dan juga balita. Nah, nantinya di NutriClub, Mama dan juga Papa bisa menemukan kolom khusus yang berisi informasi terpercaya seputar tumbuh kembang, kemudian juga stimulasi apa ya yang harus diberikan buat si kecil, lalu kemudian juga asupan nutrisinya seperti apa. Nanti di sana juga bisa diakses informasinya melalui sosial media, di Facebook dan juga Instagram NutriClub dan juga Laktamil. Dan kalau misalnya Mama dan Papa punya pertanyaan seputar hal ini, bisa langsung menghubungi di layar, sudah kami siapkan informasi care line nutrisiannya untuk bisa dihubungi langsung dan yang bisa menjawab pertanyaan Mama dan Papa. Oke, kalau gitu. Berikutnya saya akan mengumumkan siapa 5 orang beruntung atau 5 mama beruntung yang akan mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Di antaranya adalah Agnes Margareta Hutajulu, selamat untuk Anda. Lalu kemudian juga, tunggu sebentar ya, saya akan coba carikan siapa saja namanya yang mendapatkan voucher GoPay. Di antaranya adalah Mama Dian Darmawanti, selamat untuk Anda. Lalu kemudian juga Mama Sarwenda, halo, selamat mendapatkan voucher GoPay. Dan juga Mama Vika Rahma Puspita, dan juga Mama Eltiana, ya, yang nanti akan mendapatkan masing-masing voucher GoPay senilai Rp100.000. Jangan lupa untuk langsung menghubungi WhatsApp, nomornya ada di layar Anda di 0819 17 16 0002. Langsung tuliskan nama mama sesuai dengan KTP ya. Jadi bisa kami konfirmasikan, dan juga nomor handphone yang ada akun GoPay-nya. Ditunggu sampai dengan jam 6 sore hari ini dan akan hangus kalau tidak segera menghubungi panitia. Jadi pastikan untuk langsung segera menghubungi panitia di nomor yang tertera di layar Anda. Kalau begitu terima kasih sekali untuk NutriClub dan juga anakku.id yang sudah menggelar acara seminar online ini. Bermanfaat sekali buat kita para papa mama yang sudah ada di seluruh Indonesia tadi ya. Ada di Bandung, ada di Padang, di Kalimantan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk terus memberikan stimulasi dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan, dan kalau sudah aktif di luar kembali, jangan lupa untuk memakai masker. Oke, kalau begitu, saya Natalie Indri, pamit undur diri dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mama dan Papa. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.